Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna. Doa apa itu tadi? Agar cepat paham. Iya, yang jawab Umi yang kasih tahu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, artinya adalah apa? Meminta kepada Allah semoga kita diberikan rezeki pemahaman seperti para nabi ketika mereka memahami ilmu yang datang dari Allah. Ya, ini subhanallah, luar biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Hadirin pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh pagi ini kita menjadi orang yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apa? Ketika kita mau berusaha, bangun lebih awal, lebih pagi. Lalu ketika mata ini terbuka, yang dicari adalah Allah, maka insya Allah segala sesuatunya Allah yang akan bertanggung jawab. Allah yang akan bertanggung jawab. Jadi kalau Allah yang akan bertanggung jawab, wah, aduh, nikmat. Kita nggak akan khawatir, ya, tidak akan khawatir. Ustazah Hasna sehat, Ustazah Faiza Haris, wah, ghanili. Ibu-ibu sehat semua ya. Mudah-mudahan sehatnya bukan cuma lahir, tapi batin. Artinya kita diberikan pemahaman bukan cuma sibuk mengurusi jasad, tapi juga ruh. Ya. Karena jasad ini tidak ada arti tanpa ruh. Yang membuat mata ini bisa melihat apa kira-kira? Karena ada ruh, ada nyawa di dalamnya. Cuma ya terkadang begitu, setiap hari orang sibuk cuma ngurusin perut badannya aja. Ya, padahal ya Allah, tanpa ruhnya tidak akan ada arti apa-apa. Baik, di kesempatan pagi ini, Ja'al faqir ad-da'if ilallah, miskin ilmu kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, ingin memberikan pesan wasiat. Yang pertama sudah pasti ditujukan kepada diri ini dan keluarga baru yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan yang lain mau dengar. Amin. Tema kita pagi ini judulnya 8 bencana batin. Bencana. Kalau bicara bencana sudah pasti yang ada dalam pikiran kita itu sebuah kerusakan yang menimbulkan kesusahan, lalu menimbulkan efek panjang penderitaan yang sangat luar biasa. Kena banjir, terkena gempa bumi, dan segala-galanya.
Tapi itu semua adalah lahir, bukan batin. Ada bencana yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang akan membuat seseorang itu hilang harga dirinya, lalu tidak punya semangat menapaki hidup di dunia ini untuk mencari akhiratnya, ketika batinnya terkena bencana. Sebetulnya ini diambil daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa minal ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Nah, itu doa. Udah turun tangannya. Senang amat jadi tukang minta-minta. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang tukang minta, nggak apa-apa. Memang hari-hari kita kerjaannya cuma minta-minta. Ini kameramen tukang minta-minta semua. Sampai yang di dalam tuh, yang pada dengerin tukang minta-minta semua. Kerjaannya minta dulu ke Allah, ya. Apalagi orang-orang soleh, aduh, jauh lebih peminta-minta dari kita semua. Karena mereka tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip orang-orang soleh. Manusia cuma bisa bilang kasihan, paling begitu aja. Tapi Allah segala-galanya adalah Allah, yang memberikan jalan keluar adalah Allah. Kita akan sampaikan setelah dia salam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan tadi, ada 8 bencana batin. Yang pertama itu adalah alhammu. Alhammu itu artinya banyak angan-angan. Apa persamaan banyak angan-angan? Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kepengen. Pergi jalan ke pasar, jalan ke mall, kalau kita banyak keinginan, kira-kira bakal banyak mampir nggak? Banyak. Bakal banyak mampir. Kalau bisa beli, kalau nggak bisa beli, bakal sakit hati. Pusing, timbulnya adalah iri kepada siapa? Orang yang mampu beli. Bukan berarti Islam melarang kita tidak kita punya keinginan, boleh. Tapi yang dilarang itu adalah banyak keinginan. Bukan juga berarti anak-anak itu kan biasanya harus bercita-cita tinggi, ya kan, pengen jadi pilot. Nah, kalau memang cita-citanya pengen jadi pilot, berarti tanggung jawab orang tuanya dari kecil udah dipinterin tuh apa-apa kebutuhan kalau dia pengen jadi pilot. Matanya dijaga, giginya dijaga, iya kan? Terus tingginya, olahraganya, kesehatannya. Kalau punya keinginan yang tinggi itu kan harus ditopang dengan kemampuan seperti itu. Jangan banyak keinginan tapi tidak punya kemampuan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kata Rasul, nomor 1 bencana batin itu adalah apa? Ketika orang punya hammu, punya banyak keinginan, tapi tidak punya kemampuan. Yang kedua adalah al-huznu. Banyak sedih melulu. Itu ya. Padahal tidak jelas ini hidup mau apa, tapi sedih aja hawanya. Gelisah, gundah. Padahal sifat orang-orang yang beriman itu selalu merasa bahagia. Harusnya. Kenapa dia merasa bahagia? Biarpun ada kesulitan yang dahsyat di dalam dunia ini, tidak akan pernah menjadikan dia sedih, karena dia tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji itu adalah untuk naik tingkat. Kita diuji nih, segini, lolos. Sama Allah diuji lagi segini, naik lagi, segini, terus. Kalau ini terus makin tinggi, sampai nggak ke Allah? Sampai ke Allah. Jadi tujuan daripada ujian adalah itu. Nah, jadi ketika dia diuji, dia tidak akan merasa sedih, dia tidak akan merasa gundah. Karena dia tahu, apapun ujian yang diberikan, apapun yang datang kepada dia, yang membuat orang lain sedih, belum tentu dia akan sedih. Oh, ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Al-ajzu. Al-ajzu itu artinya adalah merasa lemah, lesu, tidak berdaya, menyerah dengan keadaan. Ini bahaya ini. Kalau orang punya sifat seperti ini, kecenderungan mengarah kepada yang namanya putus asa. Kalau sudah putus asa, setan lebih gampang masuk kalau membisikkan sesuatu yang membuat dia bisa gampang bunuh diri. Kasus kemarin di berita, seorang istri, ya,
dibunuh sama suaminya, kemudian suaminya gantung diri, membunuh dirinya juga. Ada apa coba di dalam diri mereka? Sampai-sampai mereka lupa kalau mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka itu punya hidup, di mana hidup itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Aduh, sedih kalau lihat berita kriminal sekarang. Ya Allah, anak bunuh orang tua, ya, istri membakar diri. Ada juga istri motong, ya itu dah, ya, itunya suami, ya. Oh, ya Allah ya Karim. Apa yang ada dalam pikirannya saya nggak ngerti kadang-kadang. Sampai sebegitu dahsyatnya punya pikiran mau potong. Ya Allah, ini kalau diterusin bakal jorok nih. Udah kita lupain aja dah. Soalnya ini begitu ditanya sama hakim, kenapa dipotong? Ah udahlah, jadi terusin, udah kita teruskan yang lain saja. Yang keempat apa? Al-kaslu, artinya pemalas. Hidup ini kan harus rajin. Karena kalau rajin itu pasti ada manfaat. Tapi kalau malas itu akan menuai apa? Orang malas itu tidak akan menuai apa-apa, ya. Tapi petani yang rajin itu, dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia usahakannya. Nah, orang malas nggak bakal dapat apa-apa. Dan orang malas itu nggak akan pernah dilibatkan apapun oleh orang lain. Ketika ada satu pekerjaan misalnya, ajak si anu, kau saja, kenapa? Dia orangnya malas, ngandelin orang lain dulu. Kan begitu. Jadi orang malas itu tidak akan dapat perhatian orang lain. Rasul, ya Allah ya Karim, seorang Rasul yang sudah dijamin surga. Aduh, mana ada rasa malasnya Rasul. Ingat nggak ketika Rasul pertama kali bangun masjid di Madinah? Beliau ngangkat batu. Terus sahabat bilang, jangan ya Rasul. Tidak, apakah aku tidak boleh bekerja, kata Rasul. Boleh ya Rasul, tapi coba seorang Rasul memberikan contoh yang sangat luar biasa. Tapi memang biasanya begini. Kenapa anak malas, gak jauh-jauh karena suka ngelihat orang tuanya malas. Tapi gak adalah orang tua yang malas, meskipun juga ada gitu kan. Tapi rata-rata orang tua pasti rajin, karena mereka tahu kalau mereka tidak rajin, anaknya tidak akan punya apa-apa. Iya. Yang kelima itu al-jubn. Al-jubnu itu artinya adalah penakut, pengecut. Ini sebetulnya hampir mirip ini dengan perasaan merasa lemah, ya, gitu. Kalau orang penakut, kira-kira punya kemampuan apa? Orang penakut jalan di tempat gelap, bayangannya apa? Setan. Tuh, ya. Kalau orang penakut itu akan banyak melahirkan bayang-bayang, pikiran. Jadi parno, kalau zaman sekarang paranoid. Iya kan? Saya pernah alamin itu, Bu. Iya, saya pernah paranoid setahun setengah. Kayak orang gila di dalam kamar gitu. Ya, di lemari kayak ada orang ngomong, dibuka lemari nggak ada. Pintunya suruh kunci. Ini saksi hidup, apalagi ini. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi orang penakut itu kemana dia pergi, dia tidak akan pernah merasa aman. Selalu ada rasa takut, dia tidak akan pernah merasa tenang dan tidak akan pernah merasa aman. Ya, selalu gelisah, resah. Nyambung ke yang tadi itu. Ya. Kemudian al-bukhl. Al-bukhl itu artinya adalah bakhil, pelit. Jadi orang yang tidak mau membantu orang lain dengan hartanya. Ini perkara yang kadang-kadang bikin kita bingung. Pernah ingat kan? Ada yang bawa dompet nggak? Ada yang bawa, dompetnya ditinggal. Nggak usah. Seringkali kita merasa bahwa apa yang ada di dalam dompet kita itu adalah punya kita. Padahal tidak. Ente dari rumah datang ke sini kerja ke Antv, bawa uang, naik bis, begitu pulang naik bis lagi dong. Nah di dompet itu ada uang milik siapa? Milik supir sama kenek, bukan milik kita. Jadi kita sampai ke rumah, kembali lagi ke rumah dari tempat pekerjaan karena ada uangnya kenek sama uangnya supir. Coba kalau kita pertahankan, kita nggak kasih uang supir, mau dijorokin di tengah jalan. Kita kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sisa dua, ya. Yang pertama al-hammu, kemudian yang kedua al-hazn, yang ketiga al-ajz, yang keempat al-kasal, kemudian yang kelima al-jubn, kemudian yang keenam al-bukhli, yaitu orang yang pelit.
Yang ke-7 adalah ghalabatud dain. Ghalabatud dain di sini artinya adalah kebanyakan hutang. Kebanyakan hutang. Saya juga lagi ngerasain ini, pusing banget kebanyakan hutangnya. Bukan tidak boleh, enggak, karena Rasul saja pernah berhutang gitu kan. Tapi ya sudah pasti kata Rasul, kalau kita pengen mudah, begitu berhutang niatnya adalah pengen bayar. Jadi ghalabatud dain itu bikin mumet, bikin pusing. Yang terakhir adalah waqahfir rijal, artinya adalah di bawah penindasan. Ya, dijajah. Orang paling tidak senang dijajah karena terampas hak daripada kemerdekaan. Saya ingin bertanya, kalau kita masalah bicara bencana batin itu subhanallah ya. Ya Allah, saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan kalau tidak salah, alamatus syaqawati arba'atun nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahil mahfuzah wa dzikrul hasanatil madilah wa la yabdi uqbalat amruddat wa dzikrul hasanati ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunuhu fid din. Ya kalau nggak salah artinya tanda-tanda kecelakaan itu ada 4. Yang pertama, dia tidak mengingat dosa-dosa yang lalu padahal dosa tersebut tersimpan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menjemput-jemput selalu kebaikannya. Itu masjid punya saya yang bikin, itu anak yatim saya yang kasih makan. Kalau salah yang ketiga yaitu ya Allah ya Rabb, merasa masalah agama dia tuh paling hebat. Yang keempat kalau nggak salah, kalau masalah dunia itu orang lain lebih wah, lebih unggul, dia lebih kaya, dia lebih segala-galanya. Sedangkan merasa diri dia tuh memang selalu kurang dan kurang. Masalah realisasi dari tadi pembahasan Uje yang mengatakan yaitu 8 penyakit batin. Apakah dengan tadi yang hadis Rasulullah mengatakan ada tanda-tanda kecelakaannya ada 4, apakah ini juga termasuk Uje masalah penyakit hati atau batin kita sebagai manusia? Saya mohon dengan sangat kepada Uje, mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit dikoreksi boleh ya? Alamatus saqawah arba'atun. Tanda celaka itu ada 4. Yang pertama nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang yang lupa kalau dirinya punya dosa padahal semua dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditambah atau dikurangi. Kalau kita bikin dosa kepada Allah 1, maka ditulis 1, tidak akan pernah jadi 2. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Jadi orang yang suka mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukannya di masa lalu, padahal belum tentu kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kata Rasul adalah apa? Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang, tapi jangan pernah lupa kebaikan yang orang lakukan kepada kita. Jadi kalau kita punya kebaikan sama orang lupain, tapi kebaikan orang kepada kita jangan pernah dilupain, ya. Terus yang ketiga, wan nazaru ila man fawqa fid dunya. Orang suka ngelihat ke atas dalam urusan dunia. Yang terakhir, wan nazaru ila man dunahu fid din. Orang yang suka melihat ke bawah dalam urusan agama. Maksudnya apa? Selalu merasa udahlah begini aja. Ya kan, begitu disuruh sholat mendingan gua daripada dia nggak pernah sholat sama sekali. Jadi ngukurnya begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai satu pun ada di dalam diri kita, apalagi ditambah lengkap tadi yang 4 ya. Allah ya Rabbana ya Azim ya Karim ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hamli wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhra wa minal ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, selamatkan hati kami karena hati kami yang akan kembali kepada Engkau. Engkau yang punya selamat, Engkau yang punya segala-galanya. Kami enggak punya apa-apa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum.